Detik-detik 3 anggota KKB tewas saat berusaha merebut senjata aparat. Detik-detik 3 anggota KKB tewas saat berusaha merebut senjata aparat. 3 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang berusaha merampas senjata milik aparat tewas dilumpuhkan oleh aparat. Kejadian tersebut terjadi di Puskesmas Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Ketiga anggota KKB yang tewas tersebut yakni Janius Bagau, Januarius Sani, dan Justinus Bagau. Kejadian bermula ketika warga dan kepastoran gereja membawa seorang warga yang mengalami luka tembak ke puskesmas. TNI kemudian melakukan pengecekan identitas terhadap warga yang mengalami luka tembak itu dan didapati bahwa yang bersangkutan adalah Janius Bagau. Janius diduga mengalami luka tembak di bagian lengan saat melarikan diri ketika diperiksa oleh TNI. Dan aparat saat ini sedang mengejar pelaku penembakan terhadap Prada Ginanjar Arianda, seorang anggota Satgas Yonif R400BR. Saat pemeriksaan orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Janius Bagau, ini tiba-tiba melarikan diri dengan meloncat ke jurang. Jadi tim terpaksa menembaknya setelah tembakan peringatan dan seruan untuk kembali tidak diindahkan. Ujar Kepala Penerangan Kogab Wilhan 3 Kolonel CZI IGN Suryastawa lewat keterangan tertulisnya. Saat itu personel TNI menembak yang bersangkutan di bagian lengan, tapi pelaku dapat kabur karena lompat ke dalam jurang. Tak lama berselang, sambung Suryastawa, personel memperoleh informasi dari warga adanya seorang warga dengan luka tembak yang dibawa ke puskesmas oleh kepastoran gereja dan beberapa orang masyarakat lainnya. Dan setelah dilakukan pengecekan dan dicocokkan dengan KTP yang didapatkan saat pemeriksaan, maka dipastikan orang tersebut adalah Janius Bagau, salah satu anggota KKB yang sering melakukan aksi teror di Sugapa. Dan saat mendapatkan perawatan di Puskesmas Sugapa, Janius Bagau didatangi oleh 2 orang rekannya. Ketiganya berusaha melarikan diri, menyerang dan berusaha merampas senjata dari aparat gabungan TNI Polri yang berjaga di Puskesmas. Dan dengan sigap aparat melumpuhkan ketiga orang itu sampai tewas. 2 dari 3 anggota KKB yang tewas itu pernah menantang perang terhadap TNI Polri. Janius Bagau dan Januarius Sani, keduanya turut menandatangani surat pernyataan perang kepada TNI Polri yang beberapa waktu lalu. TNI menyebut ketiganya juga kerap melakukan gangguan keamanan terhadap warga di Sugapa dan dipastikan ketiganya merupakan anggota dari KKB yang selama ini sering melakukan aksi teror dan penyerangan terhadap masyarakat dan aparat keamanan di Sugapa. Batalion merupakan Yonif 124 Solu Bolong sesuai dengan skep Pandam 1BB tanggal 30 April 1962 yang merupakan penyempurnaan Batalion D yang berkedudukan di Marendau dan dipindahkan ke Sibologa. Dan saat ini Mako Yonif 126 Kalacakti bermarkas di Desa Perjuangan Kecamatan Seibalai, Kabupaten Batubara. Yonif 126 KC yang berkedudukan di Bunut kisaran 750 personel dengan 3 daerah teritorial yaitu Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Labuhan Batu yang memiliki 6 dislokasi yaitu Mayon di Bunut, Kompi Markas di Sibogat, Kompi Senapan di Tanjung Kasau, Kompi Senapan B di Damuli, Kompi Senapan C di Rantau Prapat, dan Kompi Bantuan di Pulau Raja. Memiliki lambang dengan seekor kala jengking berwarna hitam dengan tulisan Kalacakti yang mengelilinginya melambangkan kesatuan yang kokoh. Tangkas dilengkapi dengan senjata api bermakna siap melaksanakan tugas. Dan tulisan Kalacakti melambangkan sifat seperti kala dengan ekto ciri sederhana, mempunyai keyakinan yang teguh, kokoh dan percaya kepada diri sendiri, memiliki daya tahan yang tinggi dan kemampuan untuk menghancurkan lawan dengan senjata ampuh, memiliki moto berani dan percaya diri, kini telah menjadi satuan organik atau tempur dan teritorial.
dalam kaitan mempersiapkan diri sebagai satuan organik yang handal dan teritori dalam tugasnya. Anggota Yonif 126 dibekali dengan kegiatan olahraga seperti bela diri, karate beraneka aliran, tenis, voli, sepak bola, dan kegiatan ibadah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan sesuai dengan agama masing-masing para anggota, dan juga mengembangkan budaya daerah serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan organik dalam tempur. Kedudukannya sebagai Satuan Tempur Yonif 126 KC sejak tahun 1965 telah dilibatkan dalam operasi tempur G30S, penumpasan PGR Separaku di Kalimantan Barat tahun 73 hingga 74 dengan pemimpin Mayor Infantri F. Panggabean, operasi Seroja di Timur Timur tahun 1977 dengan pimpinan Mayor Infantri Sopyan Toyeb, dan sejumlah operasi lainnya yang diperkirakan jumlahnya mencapai 19 kali turut serta bergabung dengan satuan lainnya untuk pengamanan teritorial di Indonesia. Pada tahun 2001 melaksanakan operasi Cendrawasih RIPNG dipimpin oleh Mayor Infantri Johnny S. Kemudian operasi teritorial dari sejak tahun 1981, yaitu kegiatan AMD Manunggal 3 di Kabupaten Asahan dan di Labuhan Batu hingga tahun 2004. Kemudian bakti TNI Gelombang dan Badai Tsunami di Nangro Aceh Darussola di Nangro Aceh yang dipimpin oleh Kapten Infantri Yudi Dilianto, dan operasi di daerah rawan Aceh yang diperkirakan telah mencapai 18 kali. Seperti diketahui pada Rabu pagi, KKB Papua kembali berusaha menyerang pos keamanan di Kiwirok. Di Reskrimum Polda Papua, Kombes Faisal Ramadhani menyebutkan untuk kali ini tidak ada korban dari aparat keamanan. Ia pun mengklaim aparat keamanan melumpuhkan satu anggota KKB Papua yang ikut di dalam penyerangan tersebut. Mereka menyerang dan kita hantam mereka, dipastikan satu tewas, kata Faisal. Situasi keamanan di distrik Kiwirok mulai terganggu sejak pada tanggal 13 September 2021 lalu. Dan saat ini KKB Papua Ngalum Kupel pimpinan Lamek Taplo terlibat kontak senjata dengan aparat keamanan. Dari kejadian tersebut, seorang anggota TNI mengalami luka tembak di bagian tangan, sedangkan Komandan Operasi KKB Papua Ngalum Kupel yang bernama Eli M. Bidana tewas dan dua anggota KKB Papua lainnya terluka. Namun setelah kontak senjata tersebut, KKB justru turun ke pusat kota Kiwirok dan melakukan pembakaran sejumlah fasilitas umum seperti puskesmas, sekolah, hingga kantor Bank Papua. Dalam aksi tersebut, seorang nakes yang bernama Gabriela Melaini tewas dan 4 nakes lainnya terluka. Saat ini 35 personel Satgas Nemangkawi telah masuk ke Kiwirok setelah berjalan kaki selama 30 jam dari distrik Oksibil. Anggota KKB Papua menyerah bertambah karena kesuksesan PON sukarela menyerahkan amunisi dan senjata. Anggota KKB Papua yang menyerah bertambah lagi. Mereka menyerahkan beberapa senjata dan amunisi kepada aparat serta berjanji setia kepada NKRI. Berlokasi di Aula Kodim 1709 Yawa dan Rem 173 PVB, Brigjen TNI Iwan Setiawan dan Dandim 1709 Yawa Letkol Infantri Leon Pangaribuan menerima langsung 6 pucuk senjata rakitan beserta munisinya. Pemberian dari KKB Papua yang ada di wilayah distrik Angkai Sera dan distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan Rem 173 PVB mengungkapkan dua anggota KKB Papua tersebut menyerahkan 6 pucuk senjata api rakitan yang terdiri dari 4 pucuk laras panjang, 2 pucuk laras pendek atau pistol, 97 butir munisi, 1 buah HT, 4 lembar bendera bintang kejora, dan beberapa dokumen lainnya. Mereka tergerak untuk menyerah dan kembali kepada NKRI setelah melihat keseriusan pemerintah Indonesia karena telah membangun Papua dan ditambah terlaksananya PON yang sangat megah. Sebenarnya mereka sudah begitu lama ya menyimpan senjata beserta amunisi ini, sebab mereka itu beranggapan Papua akan merdeka. Namun setelah melihat pembangunan dan penyelenggaraan PON di Papua, mereka yakin inilah yang benar bahwa Papua sebenarnya di bawah bingkai NKRI. Jadi selain itu, penyerahan diri kedua simpatisan ini juga karena ingin mendapatkan kehidupan yang tenang dan juga tanpa dibayang-bayangi oleh kejaran aparat keamanan, kata Brigjen Iwan. Penyerahan diri kedua simpatisan ini juga merupakan hasil dari upaya komunikasi yang baik dari Kodim 1709 Yawa dan jajarannya beserta seluruh pihak terkait, dan ini adalah keberhasilan dan terobosan yang dilakukan tanpa memerlukan letusan senjata dan pengejaran aparat keamanan. Dalam kesempatan ini, Danrem juga meminta kepada pimpinan TPNOPM wilayah Saireri yaitu Fernando Worabay bersama para pengikutnya yang masih berseberangan dengan NKRI untuk segera kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Jadi kami terbuka untuk saudara kami Fernando Worabai, meskipun berbeda pendapat dan ideologi, maka kami imbau untuk kembali ke NKRI dan kita ciptakan suasana Kamtibmas yang kondusif demi masa depan generasi muda dan juga percepatan pembangunan yang